Jadi nasab itu ukurannya kan kata Imam Ghazali ilmu dan akhlak. Apa dia menggampang-gampang, tapi ilmu dan akhlak. Nabi juga pakai gitu. Ahsanuhum khuluquh. Gitu. Kan gitu. Laukana Fatimah kan cocok itu, masya Allah. Ya makanya kalau teman-teman kan suka bicara tentang nasab seseorang itu berdasarkan tes DNA dan buku-buku. Saya tidak mau. Saya menggunakan perilaku. Ya. Itu aja. Perilaku. Ketika kita baca riwayat Nabi, kana khuluquhul Quran. Baca Quran. Baca Quran itu. Betapa indahnya manusia itu. Betul. Kok ada orang yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah? Beda ya. Kita tidak menemukan, misalnya, kok nggak ada ciri-cirinya gitu. Ada sesuatu kesalahan. Nggak ada ciri-ciri yang memungkinkan itu bernisbat kepada Rasulullah. Tentu orang kan akan keberatan. Sering saya katakan ada salah jumlah ulama yang tidak ada nama gelar-gelar Rasul, keluarga Rasul, tapi sampai memperi. Ini kayaknya pantas ini. Anehnya nggak pernah ngomong, nggak pernah ngaku. Guru-guru saya itu kan orang hebat. Kalau saja guru saya ini mengatakan saya punya silsilah dengan Rasulullah, Pantas, karena pantas. pantas. Oh nggak ngaku saja saya memperi. Kayaknya beliau ada. Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kali ini saya ingin membahas tentang sebuah pernyataan dari sesepuh Nahdlatul Ulama, dari orang yang sudah dari lama berkecimpung dalam pergerakan Nahdlatul Ulama, tentang menyikapi polemik dari Habib yang dipermasalahkan pada era sekarang ini. Memang polemik Habib ini sudah cukup lama bergulir di Indonesia, namun sampai dengan sekarang belum sampai pada menemukan titik temu yang diharapkan oleh masyarakat. Sebelum kita bahas lebih detail, mari kita dengarkan terlebih dahulu bagaimana pandangan-pandangan dari Kasepuhan Nahdlatul Ulama, yaitu Profesor Kiai Haji Manarul Hidayat. Mari kita saksikan bersama. Ayah saya wasiat sama saya begini. Kalau bapak mau kiai, itu duriyahnya itu harus meniru kelakuan orang tuanya kiai. Itu satu. Itu satu. Itu tandanya anak itu birrul walidain. Kalau ayahnya kiai, cucunya nggak cocok sama kelakuan kiai, itu anak durhaka. Kapan Nabi mencaci maki orang? Kapan Rasulullah mencaci maki orang yang menghina Rasul? Kapan Rasulullah mencaci maki orang kafir? Jadi secara maknawi itu sudah batal. Itu maknawi aja udah batal. Itu ayah saya begitu. Kalau memang, kalau bapak kiai, itu duriyah wajib menjaga nama baik ayah kiai. Sebab bagusnya orang tua itu tergantung pada anak turunan. Awas ini. Nah sekarang bapaknya kiai, anaknya brengsek. Masa anak kiai begitu? Kan gitu kata orang-orang. Begitu. Ini akan merusak marwah orang tuanya kiai. Tapi kalau anaknya alim gitu, jujur, pantas anak kiai. Makan begitu. Rasulullah juga begitu. Makanya Nabi juga ngancam begitu. Anak saya kalau nyolong saya potong tangannya Fatimah. Itu artinya apa sih? Jangan dipotong dong. Jangan dipotong, itu kan duriyah Rasul, ada darah Nabi yang mengalir di situ. Enggak semua peang, gimana? Anak saya kalau nyolong saya sendiri yang motong. Walaupun zina sebarin aja. Walaupun zina tetap apa? Masuk surga begitu. Itu kan sesat, masya Allah. Jadi itu pantas, makanya orang tua saya ikuti kalau dia cocok dengan Rasul, akhlaknya Rasul, ikuti. Kalau nggak cocok, kalau berani tempeleng, kalau nggak berani tinggalkan, nggak usah diikuti, begitu. Satu itu ya. Jadi awas, turunan kita akan langgeng dan baik tergantung kepada zuriyah. Itu aja nilai. Makanya saya, ya Allah, masa Nabi nggak pernah ngajarin begini, Nabi digila-gila sabar, mau dibunuh juga sabar, disinting-sinting juga sabar. Lah ini nyap-nyap begini ngaku dia Rasul, kan mestinya kan mikir. Satu. Yang kedua, sekarang kan zaman sudah teknologi. Kalau penafsiran namanya tafsir, boleh aja beda pendapat. Boleh, tapi kan sekarang ada teknologi yang harus kita manfaatkan, yaitu tes DNA. Kan banyak yang biayai gratis. Dan ini sudah banyak yang tes DNA.
Nah ini aja tes DNA aja tafsirannya banyak, ada tes DNA edit, tes DNA aja itu kan macam-macam begitu. DNA aja tafsirannya macam-macam, apalagi nggak dites DNA. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh mereka. Makanya saya dari dulu tidak pernah mengaku Duriya Rasul, karena saya memang bukan Duriya Rasul. Tinggal sekarang untuk kebaikan umat Islam yang akan datang di Indonesia, tinggal begitu saya sebutkan ya udah, apalagi NU kan begitu kan. Saya sering ngomong di mana-mana. Kata Gus Dur, monyet kalau nasihatnya benar ikutin, apalagi manusia, walaupun bukan Duriya Rasul, kan begitu. Itu konsep Islam begitu. Jangan nasab diagung-agungkan, tapi kelakuannya bertentangan dengan datuknya. Ini yang menyebabkan Indonesia sekarang digoncang. Dan dari dulu kita nggak pernah ribut-ribut masalah ini, karena dari dulu akhlaknya bagus. Dengan kita juga bagus, tidak saling menyalahkan. Pokoknya turunan saya walaupun mabok nggak sembahyang lebih mulia daripada ulama 70 yang alim itu kan, masya Allah luar biasa. Ini kan pembohongan luar biasa. Ya Allah, Nabi sudah dibohongi, nanti mati mau ngomong apa? Itu aja persoalannya. Nabi sudah dibohongi, nanti kan ketemu Nabi mati ya, kita mau ngomong apa? Itulah kembali kepada konsep Rasulullah. Kita orang NU ya kembali kepada NU. Kenapa terjadinya goncang kancing begini? Karena ada kesalahan yang sengaja ataupun yang tidak sengaja, yang apa? Menunjukkan kesombongan, aku lebih hebat. Nabi sendiri tidak pernah mengatakan aku yang paling hebat, tidak pernah. Tidak pernah. Maka Nabi selalu merendah, Nabi selalu merendah, Nabi selalu rendah. Jadi menurut saya, supaya untuk meredam semua persoalan, teknologi sekarang sudah nampak di hadapan mata kita, ada negatif, ada positifnya. Ada positifnya itu tes DNA. Tapi mungkin tafsirannya ada tes DNA edit dan sebagainya, itu lain tafsiran orang itu mah gitu. Yang penting DNA yang benar apa? Ya, dan itu terserah tafsir, namanya tafsiran. Tapi kan sudah ada bukti yang otentik. Ijazah itu harus ada. Ente dokternya di mana? Ijazah pun nggak diterima kalau belum dilegalisir. Kan bisa legalisir dulu, baru dia alumninya bener begitu. Gitu. Sekarang legalitasnya dulu yang benar, baru insya Allah aman. Gitu. Jadi untuk warga juga ya, untuk masyarakat ya. Untuk masyarakat dan warga. Lurah kan mengaku dokter, harus tunjukkan ijazahnya. Ya wajib dan legalisir. Kalau tidak ada ijazahnya, berarti kan ngaku-ngaku. Berarti nanti masyarakat ketika datang seseorang, saya Duriya Rasul nih, harus ada tes. Oke, demikian ya penyampaian dari Profesor Kiai Haji Manarul Hidayat. Sangat bijaksana dalam menyikapi polemik Habib ini. Di mana Profesor Kiai Haji Manarul Hidayat menyampaikan beberapa pesan moral yang perlu kita perhatikan. Di sini saya akan menyampaikannya hanya 3 pesan moral saja yang mungkin perlu kita garis bawahi. Yang pertama adalah tanda seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya adalah anak tersebut meniru dan menjaga nama baik orang tuanya dan leluhur-leluhurnya dengan akhlak-akhlak yang baik, dengan tingkah laku yang baik, dengan ajaran-ajaran yang disampaikan oleh leluhur-leluhurnya. Lantas bagaimana dengan posisi Habib yang ada di Indonesia? Ini kan yang menjadi persoalan. Kenapa mencuat polemik Habib ini? Itu adalah cucu-cucu Rasulullah yang mengaku sebagai cucunya Rasulullah itu tidak mencontoh perilaku dari Rasulullah, tidak mencontoh ajaran-ajarannya Rasulullah, tidak mencontoh bagaimana mencintai umat-umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, namun malah mengagung-agungkan nasabnya, malah mengagung-agungkan dirinya sendiri yang mengatakan bahwa di dalam darah saya mengalir darahnya Rasulullah. Ini kan sesuatu yang tidak pernah sekalipun dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun Rasulullah itu seorang nabi, tetapi nabi tidak pernah merasa arogan, tidak pernah merasa sombong dengan posisinya sebagai nabi yang menganggap rendah seseorang yang di luar nabi. Nabi tidak menganggap bahwa sahabat-sahabatnya itu lebih rendah dari nabi. Itu ya poin yang pertama.
Kalau memang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah, ya cobalah dicontoh perilaku-perilaku dari Rasulullah. Bagaimana akhlak-akhlaknya Rasulullah, bagaimana rendah hatinya Rasulullah kepada semua manusia, sehingga manusia itu mengakui bahwa Rasulullah itu memang memiliki akhlak yang mulia. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, habaib yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebaiknya sekarang tes DNA demi kebaikan bersama. Banyak kok yang siap membiayai gitu ya, banyak yang siap memberikan tes DNA gratis bagi para habaib. Itu disampaikan oleh Profesor Kiai Haji Manarul Hidayat. Mengapa tes DNA ini seolah-olah tidak mau habaib itu, tidak mau tes DNA? Mengapa? Alasannya apa? Apa susahnya? Itu kalau tidak punya uang, ada yang sudah siap untuk membiayai tes DNA itu untuk membuktikan apakah DNA-nya itu tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau tidak. Sebenarnya tes DNA ini bukan dimaksudkan untuk memutuskan apakah seseorang itu keturunannya Rasulullah atau bukan. Bukan itu sebenarnya tujuannya. Tetapi murni untuk menjaga mana yang DNA-nya memang benar-benar tersambung kepada Rasulullah dan mana yang DNA-nya tidak tersambung kepada Rasulullah. Itu suatu itikat, suatu niat yang baik di mana kita semua itu sangat menghormati dari keturunannya Rasulullah. Tetapi jangan sampai karena kita itu menghormati keturunannya Rasulullah itu digunakan secara sewenang-wenang. Banyak orang yang mengaku-ngaku bahwa saya keturunannya Nabi. Saya dari ini, saya bin ini. Sementara kalau ditelusuri secara sejarah, kemudian kalau dites DNA itu nggak mau. Lah ini sih gimana ini? Sebaiknya habaib itu ya tes DNA, apalah susahnya gitu ya. Itu kan mudah, tes DNA itu mudah. Di zaman sekarang itu apa susahnya gitu ya. Itu dan toh ternyata kalau seandainya ditemukan bahwa di dalam DNA-nya itu tersambung kepada DNA-nya Rasulullah, ya itu suatu alhamdulillah ya. Maksudnya ya itu bisa diterima oleh masyarakat secara umum dan ya kita secara nasab itu wajib untuk menghormatinya sebagai bagian dari keturunannya Rasulullah. Namun kalau seandainya tidak tersambung kepada Rasulullah, DNA-nya berbeda dengan DNA-nya para keluarga Nabi, para keturunannya Nabi yang lain, ya sebenarnya tidak perlu merasa berkecil hati karena ya kita sama-sama manusia kok. Kita sama-sama manusia yang boleh-boleh saja kita itu berbuat baik kepada sesama. Tidak mengurangi kemuliaan seseorang kalau seseorang itu keturunannya Nabi atau bukan keturunannya Nabi. Yang mengurangi kualitas seseorang itu ya kualitas individunya itu sendiri. Kalau memang orangnya itu soleh, orangnya alim, orangnya itu tawadu, orangnya itu menghormati orang lain, orangnya itu tidak hubud dunia, tentu saja semua masyarakat itu tidak mempersoalkan apakah seseorang itu keturunannya Rasul atau bukan. Kalau memang orang baik ya sudahlah menjadi orang baik. Tidak perlu bahwa wah saya harus diakui sebagai cucunya Rasulullah. Tidak diakui pun kalau seandainya bukan cucu Rasulullah pun ya nggak masalah kan. Kemudian poin yang ketiga, mengapa terjadi gonjang-ganjing nasab? Karena ada oknum Habib yang sombong dan arogan atas statusnya sebagai Habib. Padahal Nabi tidak pernah sombong dan juga Nabi tidak pernah arogan. Sikap-sikap sombong dan arogan ini yang tidak mencerminkan akhlaknya Rasulullah itu menjadi sebuah pertanyaan besar.
apakah benar dia itu cucunya Rasulullah atau bukan. Karena pada kenyataannya Nabi tidak pernah sombong, tidak pernah arogan. Selayaknya kalau memang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah, poin yang harus dijaga adalah marwah dari nenek moyangnya. Marwah dari tingkah laku dan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang harus dijaga. Kalau masalah nasab itu gak terlalu jadi persoalan, tetapi yang menjadi persoalan adalah ajaran-ajarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ajaran-ajarannya Nabi dibawa oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mengaku sebagai keturunannya Rasulullah dan menimbulkan sifat-sifat sombong, takabur yang merendahkan orang lain. Ini kan yang menjadi persoalan. Karena Islam yang diajarkan Rasulullah itu tidak mengajarkan hal yang demikian. Mungkin dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.